Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya begitu banyak nabi yang kita kenal itu datangnya dari satu wilayah yang sama di dunia? Hari ini kita bakal coba bedah pertanyaan besar yang udah ada sejak ribuan tahun lalu ini. Yuk kita mulai? Jadi, kenapa sih sebuah area yang kelihatannya kecil di peta dunia ini bisa jadi pusat bagi begitu banyak figur spiritual penting dalam sejarah? Jawabannya ternyata bukan sekedar kebetulan. Dan ini menarik banget buat dibahas. Nah, intinya, menurut sumber yang kita bedah, jawabannya itu bukan karena satu hal saja, tapi karena ada kombinasi yang unik banget dari tiga elemen besar, faktor geografi, sejarah, dan sosiologi. Kombinasi unik. Kedengarannya agak rumit ya, tapi tenang aja. Kita akan urai satu persatu biar semuanya jadi lebih gampang dicerna. Yuk, kita lihat gimana ketiga bagian ini saling nyambung. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Lokasi dan agama. Kan kalau mau paham cerita besar, kita harus tahu dulu panggungnya di mana dan siapa aja pemain utamanya. Jadi, lokasinya ini persisnya di mana sih? Dan kepercayaan apa yang membentuk suasananya? Kalau kita lihat petanya, fokus kita itu ada di dua wilayah utama. Pertama, Jazirah Arab yang jadi tempat lahirnya Islam. Dan yang kedua, wilayah Levant atau yang dulu dikenal sebagai Syam yang jadi semacam persimpangan peradaban kuno. Nah, dua area inilah yang jadi pusat dari banyak banget cerita kenabian. Dan di panggung inilah tiga agama samawi besar lahir dan tumbuh. Islam, Kristen, dan Yahudi. Semuanya punya akar yang sangat dalam di tanah ini. Ini yang menciptakan sebuah lanskap spiritual yang begitu kaya dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, sekarang panggungnya udah siap, kita masuk ke inti penjelasannya. Ingat kan soal kombinasi unik yang kita sebut di awal tadi? Nah, kombinasi itu ternyata ditopang oleh tiga faktor kunci. Tiga pilar utama gitulah. Tiga pilar itu adalah geografi, sejarah, dan sosiologi. Coba bayangin deh, ini tuh kayak resep masakan. Geografi itu bahan mentahnya, lanskap gurun yang sepi yang mendorong orang buat merenung lebih dalam. Terus, sejarah itu proses memasaknya. Wilayah ini kan jalur peradaban, tempat kekaisaran datang dan pergi, tempat ide-ide baru terus bertemu dan beradu. Dan terakhir, sosiologi, ini adalah bumbunya. Struktur masyarakat suku yang komunal dan mengandalkan tradisi lisan, di mana sebuah pesan yang kuat bisa menyebar dengan sangat cepat. Keajaiban itu terjadi waktu ketiganya menyatu dengan pas. Jadi setelah kita lihat ketiga pilar tadi, geografi, sejarah, dan masyarakat, sekarang ayo kita coba satukan lagi semuanya buat melihat kesimpulan unik dari interaksi mereka. Gambaran besarnya jadi seperti apa sih? Poin kuncinya tuh ini, jawabannya bukan ada di salah satu faktor saja, tapi justru pada bagaimana ketiganya saling berinteraksi, saling mempengaruhi. Geografi yang keras membentuk masyarakat yang tangguh. Masyarakat yang tangguh ini menciptakan sejarah lewat perdagangan dan konflik. Dan sejarah itu terjadi di atas panggung geografi yang sama. Ini seperti siklus yang saling menguatkan selama ribuan tahun. Nah, ini nih yang menggambarkan ide utamanya dengan sempurna. Timur Tengah itu jadi semacam wadah yang ideal. Tempat kondisi geografis, peristiwa sejarah, dan struktur masyarakatnya itu menyatu, dan akhirnya menciptakan lingkungan yang subur banget bagi lahirnya pesan-pesan kenabian yang mengubah dunia. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Dari tiga faktor ini, alam, rentetan sejarah, dan kondisi masyarakat, menurut Anda mana sih yang paling kuat membentuk keyakinan dan peradaban seseorang? Ini pertanyaan besar yang rasanya relevan kapanpun dan dimanapun. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.